Yosh, hari ini gue bakal ngomongin bagaimana caranya kalian bikin ND filter DIY yang murah dari sini pindah ke sini. Keren kan? Gitu deh. Yuk, langsung aja. Sebelum gue mulai DIY ini, gue pengen kasih tahu dulu nih, kenapa sih kapan kita harus pakai si ND filter ini nih yang kalian lihat di sini nih. Ini termasuk ND filter yang pakai sistem slot in gini. Jadi ini biasa dipakai buat landscape photographer atau landscape sih kebanyakan. Yang kalian lihat ini sebenarnya di sini ada gradasi kan. Ini namanya gradient ND filter. Gunanya itu kalau misalnya kalian mau foto landscape, terus di atas ada biasanya lebih terang tuh kalau lagi sunset. Jadi ada mataharinya, di bawah itu pemandangannya. Nah ini supaya kalian bisa dapetin cahayanya itu balance. Jadi mataharinya kita redupin sedikit, bawahnya lebih terang gitu. Nah ini biasanya kita slot in seperti ini. Terus ini kita pakai di kamera-kamera yang kelasnya SLR atau mirrorless tapi yang lensanya agak besar, karena ini filter tracknya besar. Walaupun kita bisa pakai adapter buat lebih kecilin atau step down ring atau step up ring, cuma ya rata-rata sih untuk lensa yang ukurannya besar. Nah masalahnya adalah kalau misalnya gue cuma punya compact, terus gue pengen efek yang sama atau at least memperlambat shutter speed supaya bisa, pernah lihat kan foto yang tadi gua kasih lihat itu yang macam air terjun lah, jadi kayak smooth, silky smooth gitu, atau kayak si orang-orang yang pada lagi siang nih, kalian bisa turunin shutter speed sampai orang-orang tuh blur at least 1/15 atau 1/10 speednya. Padahal kalau kamera kalian nggak ada ND filternya, efek itu akan susah banget di achieve. Kalian harus drop F-nya sampai lebih dari 22 atau bahkan lebih, dan kalau lebih dari 20 hampir nggak ada. Jadi kita solusinya adalah pakai ND filter. Nah bagaimana caranya kita ngakalin si kamera yang nggak ada filter thread kayak begini nih, nggak ada filter thread, dan ini biasa besar-besar. Kalau saya nggak ada filter thread gimana nih Tom? Gimana caranya gua masukin ring ya buat ND filter? Nah sebenarnya ada beberapa solusi lain, kayak si Lensmate, dia bikin tapi itu harganya sekitar berapa ratus ribu lah. Nah itu nanti ditempel magnet di bagian lensa ini, terus habis itu kita bisa tempelin si ND filter ke magnet itu, jadi bisa gampang dicopot. Nah gua bakal kasih solusi yang lebih murah walaupun nggak 100% bagus. Ini bisa buat emergency, kalau nggak kalian untuk coba-coba. Kalau misalnya kalian udah senang banget, wah ini udah gua harus punya deh ND filter, harus punyalah grade ND. Nah kalian boleh cari deh Lensmate atau MAG apa gitu, gue lupa deh magnet apa. Nah itu harganya lebih mahal tapi itu lebih professional grade. Ini cuma solusi cepat aja, semoga kalian ngerasa ini berguna. Tinggal popin, copot, popin, copot, simpen di kantong, matiin, lanjut jalan lagi. Simple kan? 30.000 guys. Yuk kita mulai DIY-nya. Oke guys, jadi yang pertama kali kalian butuhkan adalah velcro. Kemudian yang kedua, kacamata polarized. Nah ini kebetulan udah gua copot. Terus habis itu gunting. Ya, habis itu ya kameranya lah ya. Kebetulan di sini gua pakai G7X Mark II. Nah, G7X Mark II ini gue copot dulu deh biar kalian bisa lihat. Jadi ini murah banget guys, kacamata sekitar 15.000 tadi gue cek di online shop. Velcro ini gue beli agak mahal sih, ini soalnya banyak isinya kan. Tapi kalau kalian mau yang murah di online store atau di marketplace harganya cuma sekitar belasan ribu lah. Jadi total kayak gue bilang hampir 30.000, murah banget. So daripada kalian beli ini yang super duper mahal dan aduh, logik gak sih?
kamera sekecil ini kalian pasangin ini ya kayak nyambung juga sih ya, sudah kita pinggirkan ya. Oke. So ini kameranya, ini velcro nya, terus ini kacamatanya. Oke, kita mulai satu-satu. Kita start dari velcro. Oke, ya start dari kacamata lah. Pertama kali kacamata nih, ini kan begini. Karena ini kacamata murah, kalian tinggal push aja nih, letak-letok, jepret. Gue contohin deh ya. Ini tinggal ditekan. Oke, ini frame kosong, gua nggak pakai. Oke, kalian tinggal sisa ini kan, lensa kacamata satu, dan ini yang sudah dipasang. Seperti yang kalian lihat, kalau misalnya bisa, kalian siapin velcro-nya. Ini biar kelihatan mereknya. Velcro. Oke, velcro-nya itu yang bentuknya seperti ini. Jadi velcro-nya guys sudah ada tape-nya di bagian belakang. Kemudian di ini juga untuk lawannya sudah ada tape-nya. Nah, kalau bisa usahakan cari yang oval atau cari yang bulat. Karena gunanya nih, gue kasih lihat. Kalian lihat lingkaran lensa di sini kan? Nih kalau misalnya gue nyalain, oke. Lensa di sini akan naik cuma di bagian ininya aja, di lingkaran ini. Nah, ini pas sekali sama velcro ini. Coba ya kita pasangkan. Tuh, nah ini gue gunting seperti ini. Oke. So pertama yang kalian lakukan adalah siapkan gunting. Ambil salah satu, misalnya yang ini bagian yang lembut ya, lembut. Kalian gunting persis seperti ini. So gue akan gunting sebelah sini. Ini contoh aja ya, nanti sisanya kalian bisa lakukan untuk sebelahnya. Oke, sesudah itu ini kalian tempelkan ke bagian lensa seperti ini. Gue tempelkan, copot, tempelkan. Oke, karena ini sudah ditempel, gue mau tempelin. Lakukan untuk kedua sisi. Oke, sesudah kedua sisi lengkap nih, kiri dan kanan, kalian pasangkan di lensa. Oke, pastikan posisi lensa itu mengarah ke luar, seperti kayak kacamata normal lah ya. Karena kalau misalnya begini, takutnya kurang lengket atau nanti nabrak ke lensa. Jadi begini saja, lebih aman. Terus gimana nih Tom? Masa ini gua kira-kira sih gua tempel sini sama tempel sini? Jangan bodoh. Kita ambil yang satunya lagi nih. Oke, kita ambil satunya lagi, kemudian kita potong dengan ukuran yang sama. Ini aja deh, udah gue potong deh. Ini salah ya, ini bagian tengahnya ya. Tapi kalian potong nih, kalian kletek. Misalnya gua kasih lihat aja. Kletek, tempelkan dulu di sini. Nah, tadi bentuknya tinggal potong sisi kiri, sisi kanan tuh dari sini nih. Jadi harusnya ukurannya relatif sama. Sudah kalian tempel, kalian bisa lihat double tape di sini. Tempel di kedua belah sisi, kemudian baru tempelkan kacamatanya. Coba kasih contoh ya. Oke, terus kalian tinggal angkat velcro-nya. Udah deh. Ya, mantep kan? Nah, so jadi sebenarnya gampang banget. Gimana caranya kalian bisa dapetin ND filter seharga 30 ribuan tanpa harus beli mahal-mahal. Kalau misalnya kalian mau ND filternya yang lebih berbobot, ya tinggal ganti lensanya lah, ganti yang bagusan sedikit. Atau kalau misalnya kalian emang niat ya pakai ND filter beneran, cuma akan lebih berat dan usahakan diameternya lebih besar daripada ini. Kalau nggak nanti nyangkut-nyangkut, atau nggak nanti ya nyangkut akhirnya ada lebih sedikit antara lensa sama ND filter. Kalau misalnya begitu biasa kalau misalnya kena cahaya matahari pantulan, ada pantulan cahaya titik-titik-titik, itu bakal ganggu sih. Kalau bisa ini serapat mungkin sama lensanya. Ini kalau dilihat sekilas sih nggak terlalu kelihatan nih kacamata kan guys. Kita zoom. Widih, mau jalan-jalan kameranya coy, pakai kacamata hitam dulu. So gitu aja tutorial dari gue, nggak pakai lama, nggak pakai susah.
Ini gampang banget bikinnya dan gue rasa kalian bakal hemat banyak. Apalagi untuk shoot-shoot yang landscape atau shoot yang tadi gue kasih lihat yang motion blur siang-siang, itu kalian nggak akan bisa achieve tanpa speed rendah yang ditolong oleh si kacamata di kamera ini. So, selamat mencoba. Kalau misalnya kalian hasilnya oke, boleh loh tag di Instagram gue. Gue pengen lihat hasil kalian seperti apa dari kacamata seksi si kamera ini. Oke, sampai jumpa lagi. See you guys soon. Ingat, like, subscribe, notification, ting. Terus follow gue, minggu depan gue bakal ada video lagi. See you again next time. Yosh.